Dari semenjak lahir sampai mati adalah ujian. Betul atau tidak? Dari lahir sampai mati hidup ini adalah ujian. Maka tidak ada satupun di antara kita yang tidak mengalami ujian dalam hidup ini. Coba angkat tangan yang di sini tidak ada ujiannya dalam hidup, tidak ada kesulitan dan penderitaan, angkat tangan. Kayaknya ujian semua ya. Dengar pengajian aja ujian ini, ujian menahan ngantuk ya. Alhamdulillah. Apalagi yang nyender-nyender, ujiannya berat tuh ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, jika hidup ini dari awal sampai akhir adalah ujian, maka jika kita tidak sikapi dengan sikap yang baik, maka ujian itu, penderitaan itu, musibah itu akan melemahkan hati kita. Kalau kita tidak menyikapi ujian, masalah, musibah, penderitaan dengan baik, maka itu akan melemahkan hati kita. Dan jika hati lemah, maka lemahlah totalitas kita, karena kita adalah hati kita. Maka disinilah mengapa tema ini penting bagi kita, yaitu kita perlu saling menasehati, karena tanpa nasihat ini kita akan mengalami kerugian. Allah berfirman di dalam surat Al-Asr, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Di antara yang bisa menyelamatkan kita dari kerugian adalah ketika kita saling menasehati, di antaranya nasihat pada kesabaran itu sendiri. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita membahas nasihat-nasihat bagi siapapun yang mengalami ujian, penderitaan, musibah. Sebelum saya menyampaikan nasihat ini, di antara nama Allah adalah Al-Hakim. Di antara nama Allah adalah Al-Hakim. Al-Hakim artinya maha bijaksana. Arti maha bijaksana, tak mungkin Allah itu salah. Si fulan dikasih rezeki dikit, si fulan dikasih banyak, si fulan menderita sakit, si fulan sehat. Tidak mungkin salah. Kenapa? Karena Allah itu memiliki sifat Al-Hakim. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, enggak ada yang sia-sia, enggak ada yang salah. Termasuk apapun yang menimpa kita dari ujian hidup, musibah hidup, kesulitan hidup, semuanya tidak ada yang batil. Maha suci Allah dari kebatilan, maha suci Allah dari salah menetapkan apa yang harus Dia tetapkan untuk kita. Allah maha bijaksana, maka kita akan memahami kebijaksanaan Allah ini dalam konteks nasihat yang mungkin saja kita membutuhkannya. Masih semangat? Halo? Kita masuk ke nasihat yang pertama.
Kita bacakan bahasa Arabnya dikit. Al-wasiyatul ula yanbaghi an natadhakkara daiman anna Allah azza wa jalla qad irtada lana hadhihi al-musibah wa hadha al-bala alladhi halla bina wa annahu ikhtarahu lana wa ikhtarana lahu. Hendaklah kita menyadari Allah irtada, telah ridho, telah memilih, telah menginginkan musibah itu terjadi pada kita. Allah memilih kesulitan itu untuk kita, dan Allah memilih kita untuk kesulitan itu. Itu adalah pilihan Allah. Kalau kita ingin sakit atau ingin sehat sehat. Kalau kenyataannya sedang sakit, berarti yang terjadi adalah pilihan kita atau pilihan Allah? Halo? Pilihan Allah kalau udah terjadi kan? Kita ingin kaya atau ingin miskin? Kaya. Tapi kalau kenyataannya miskin, berarti kejadian miskin itu berarti pilihan siapa? Allah. Pertanyaan penting ini. Ini ujian akidah. Mana yang lebih baik? Keinginan kita atau keinginan Allah? Halo? Mana yang lebih baik? Yang diinginkan oleh kita atau yang diinginkan oleh Allah? Katanya Allah Maha mengetahui. Katanya Allah Maha bijaksana. Katanya Allah Maha pengasih dan penyayang. Maka konsekuensi dari tauhid kita bahwa Allah Maha mengetahui, berarti apa yang ditetapkan oleh Allah pasti lebih baik daripada apa yang kita inginkan. Kita sering membaca ayat, siapa tahu kamu membenci sesuatu padahal itu baik. Siapa tahu kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk. Makanya menarik. Aku ingin A, tetapi kenyataannya yang Allah inginkan B. Maka aku tinggalkan keinginanku untuk menginginkan apapun yang diinginkan oleh Allah. Saya mau tanya nih tesnya. Kira-kira kalau ngikutin badan kita nih, kita kepengennya tadi waktu azan dikumandangkan itu, kalau ngikutin tubuh kita kepengennya ngapain? Tidur atau sholat? Ingin tidur atau ingin sholat? Tidur. Allah ingin apa? Angat ingin kita sholat. Ya Allah, aku tinggalkan yang ku inginkan untuk menginginkan yang kau inginkan. Nah, inilah yang dimaksud dengan ridho. Inilah yang dimaksud dengan ridho. Maka ketika ini adalah keinginan Allah, meskipun bertentangan dengan yang kita inginkan, maka bentuk ubudiyah kita, bentuk kita ini menghamba kepada Allah adalah kita ridho dengan apapun yang diinginkan oleh Allah. Makanya ada zikir, Pak, yang dibaca pagi dan sore. Zikir ini dahsyat. Apa bunyi zikir ini? Kalau kita sadari pagi hari kita udah bahagia, nanti sore kita zikir lagi dengan zikir ini pasti bahagia. Kenapa? Karena zikir ini berbicara tentang ridho. Raditu billahi rabbah wa bil islam ini. Nah, kalau mau dibahasakan bebas, kita itu pagi-pagi udah bilang gini kepada Allah, ya Allah, aku ridho padamu, aku ridho dengan ketetapanmu, aku ridho ya Allah dengan keputusanmu, aku ridho dengan pembagian yang kau bagikan kepadaku, aku ridho. Nah, ini insya Allah istirahat. Siapapun yang sudah mencapai makam ridho, berarti dia sudah istirahat. Orang-orang yang sudah pensiun tapi belum ridho, belum istirahat. Orang-orang yang masih aktif bekerja, ridho dia dengan pekerjaannya, maka dia telah istirahat. Kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ridho adalah tempat peristirahatannya para hamba.
Saya mau tanya, ridho nggak dengan pengajian sekarang? Ridho nggak? Halo? Oke. Saya ingin tanya ini, ngetes lagi nih kita nih. Siapa yang ingin kaya? Angkat tangan. Yang ingin kaya? Yang ingin kaya tapi angkat tangannya begini nih. Kata malaikat, nggak benar-benar ingin nih. Tempat ini banyak malaikat loh pasti. Siapa yang ingin kaya? Angkat tangan. Subhanallah. Luar biasa, semoga yang angkat tangan kaya insya Allah, amin. Siapa yang ingin miskin? Angkat tangan. Oh, ada yang ingin miskin, subhanallah ada. Nah, ingin nih, perhatikan ini. Yang ingin miskin ini nggak ridho, yang ingin kaya nggak ridho. Terus yang benar yang mana? Aku menginginkan apapun yang diinginkan Allah kepadaku. Kalau aku ini kaya, berarti kalau sudah ternyata saya sudah kaya, berarti Allah menginginkan saya kaya. Saya ridho dengan kekayaannya. Kalau saya seandainya ditakdirkan miskin oleh Allah, kenyataannya miskin walaupun saya sudah berikhtiar, karena ikhtiar itu tugas saya, perintah Allah saya ikhtiar, tapi kenyataannya miskin, saya pun ridho. Saya yang saya inginkan tidak pernah menyelisih apapun yang diinginkan oleh Allah. Wah, ini luar biasa. Pak, cuaca cakep nggak nih? Hah? Kalau bapak dari rumah mau ke kantor, kepengennya kalau bapak pakai motor hujan atau nggak hujan? Hah? Pengennya hujan atau nggak hujan? Hah? Nggak hujan ya? Berarti bapak nggak ridho. Kenapa nggak ridho? Berarti kalau hujan bapak, aduh kenapa hujan? Nah kan gitu. Yang benar apa? Ingin hujan atau tidak hujan? Yang benar adalah menginginkan apapun yang diinginkan oleh Allah. Kalau saatnya hujan, berangkat pakai motor, hujan ternyata. Ya Allah, aku inginkan hujan yang kau turunkan ini. Aku sebenarnya pengennya tadi tidak hujan, tapi kenyataannya sudah hujan. Aku menginginkan hujan ini. Sekarang cuaca panas atau adem? Hah? Ya Allah, aku menginginkan cuaca yang sekarang ini. Jadi seorang hamba itu, bentuk penghambaan dia kepada Allah, ubudiyahnya kepada Allah adalah dia menginginkan apapun yang sudah terjadi, yang sudah ya. Saya ulang lagi, menginginkan apapun yang sudah terjadi. Kalau untuk besok, besok itu kaitannya dengan harapan. Kita berharap besok lebih baik. Kita berharap besok kita lebih kaya. Itu boleh. Ridho dengan yang sudah terjadi. Wah, itu bentuk penghambaan yang luar biasa. Pak, ridho nggak punya istri yang sekarang, Pak? Ah, ridho nggak? Yang sekarang di rumah itu loh. Ridho atau nggak ridho? Kalau bapak nggak ridho dengan istri yang sudah mendampingi bapak saat ini, nggak akan bahagia. Ridho nggak dengan kendaraan yang dimiliki saat ini? Ridho nggak dengan rumah yang sekarang kita miliki? Ridho nggak dengan pekerjaan yang sedang kita jalani? Ridho nggak dengan income yang sudah setiap bulan kita terima itu? Dan ingat, jika kita tidak ridho, kita tidak mungkin bisa bersyukur. Karena makom ridho itu, Pak, ada setelah makom ridho itu ada di bawah syukur. Orang yang tidak menerima keadaannya, tidak mungkin dia bisa mensyukurinya. Sudah nyambung? Halo? Berarti nasihat yang pertama, engkau yang menginginkan ini terjadi, engkau yang memilih ini terjadi padaku, karena engkau yang memilihnya, maka aku ridho padamu ya Allah. Ridho.
Pandangi istri, aku ridho ini jadi istri saya, udah begitu. Pandangi itu motor kita, aku ridho ini udah jadi motor saya, ridho saya sudah. Istirahat. Ini nasihat yang pertama. Maka kita akhirnya tidak melawan apa yang dikehendaki oleh Allah, tidak marah dengan yang diinginkan oleh Allah. Seseorang pernah tawaf di Ka'bah, lalu dia meminta, ya Allah ridhoilah aku, ya Allah ridhoilah aku. Di belakangnya ada Imam Syafi'i, dicolek sama Imam Syafi'i, "Fulan, kau meminta ridho pada Allah, apakah engkau telah ridho kepadanya?" Itu kata Imam Syafi'i, kau minta ridho Allah, apakah kau ridho kepada Allah? Kata si fulan ini, wahai Imam, aku ini minta ridho Allah, kok engkau justru menyuruh aku untuk ridho kepadanya? Kata Imam Syafi'i, bagaimana Allah akan memberikan ridho padamu sedangkan engkau tidak ridho atas keputusan dan ketetapannya? Lalu orang ini nanya, apa ciri kalau saya sudah ridho dengan Allah? Ini cirinya apa? Ketika kebahagiaanmu, kata Imam Syafi'i, ketika kebahagiaanmu ketika mendapatkan yang kau harapkan sama dengan kebahagiaanmu ketika engkau mendapatkan musibah, itulah orang ridho. Ketika di hadapannya antara senang dan susah sama di matanya, itulah orang yang ridho. Ketika hujan dan panas sama di hadapan dia, sama senangnya dia ketika hujan dan ketika panas, sama senangnya. Orang ini sudah ridho. Ketika banyak duit dan gak punya duit, sama bagi orang ini. Inilah orang yang ridho. Subhanallah. Ridho? Bapak-bapak sudah ridho belum? Ridho belum? Kalau nggak ridho Pak pasti nggak bahagia. Susah orang di bawah ridho itu apa Pak? Sabar. Sabar itu apa? Nggak suka ditahan, itu sabar. Marah ditahan, itu sabar. Mau marah, mau caci maki orang, digigit lidahnya, itu sabar Pak. Mau mukul orang, ditahan, sabar. Tapi kalau ridho, udah nggak ada keselnya, udah nggak ada marahnya. Ini luar biasa ridho ini. Makanya ridho itu kata para ulama tidak wajib. Kalau sabar itu hukumnya wajib. Sabar itu hukumnya wajib. Kalau nggak sabar dosa. Sabar itu minimal. Nah ini yang pertama. Kita masuk ke nasihat yang kedua ya. Jadi kalau tertimpa apapun yang tidak kita harapkan, langsung aja bilang, aku ridho ya Allah padamu. Aku sih inginnya dapat itu. Nggak dapat. Aku ridho padamu ya Allah. Kita langsung istirahat, langsung cool. Ada penjelasan yang bagus Pak tentang ridho sebelum kita masuk ke poin yang kedua. Ban mobil atau ban motor, ban mobil itu bisa analogi dari sebuah keridhaan. Ban motor sama ban mobil itu. Pak, kalau ban karet itu ketika dia berada di jalan yang berlubang atau bebatuan Pak, itu ban itu prinsip ban itu melawan lubang di jalan atau bebatuan atau menerima. Ini kita pakai motor semua nih kan? Waktu ban ada lubang, ada bebatuan, itu ban motor, ban mobil itu melawan atau dia bersifat
menyesuaikan. Gimana? Menyesuaikan, Pak. Iya kan? Dia nggak melawan, Pak. Subhanallah. Maka itu yang membuat kehidupan perjalanan mobil motor itu bisa berjalan, karena ban itu prinsipnya tidak melawan, tetapi dia menyesuaikan dan ridho seperti itu. Di rumah kepanasan, bisa nggak melawan panas? Nggak bisa. Menyesuaikan panas gimana? Beli kipas angin. Betul nggak? Betul atau tidak nih? Hujan turun, bisa nggak melawan hujan? Nggak bisa, terima aja udah hujan. Pakai jas hujan. Itu ridho tuh begitu, Pak. Menyesuaikan, tidak melawan. Maka orang-orang yang demikianlah orang-orang yang akan bahagia, ya, tidak akan down ketika dia menghadapi masalah apapun. Kita masuk ke nasihat yang kedua. Tadzakkar anna alladzi ibtalaka bidzalika huwa arhamur rahimin wa ahkamul hakimin. Fa huwa arhamu bika min nafsika wa arhamu bil walad minal walidatil mushfiqah. Ingatlah bahwa yang memberikan ujian padamu itu bukan musuhmu. Yang memberikan masalah padamu bukan pembencimu. Yang memberikan ujian padamu itu adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, Arhamur Rahimin, yang paling penyayang, Ahkamul Hakimin, yang paling bijaksana, Arhamu bika min nafsika, dia lebih sayang kepadamu melebihi dirimu, Arhamu bika minal walidatil mushfiqah, yang lebih sayang padamu melebihi ibu yang penyayang di dunia ini. Saya mau tanya, apakah Anda setuju bahwa Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang? Setuju nggak? Setuju. Nah, kalau demikian, mungkinkah musibah yang menimpa kita itu bentuk dari kebenciannya? Mustahil. Saya kadang-kadang coba aja, mungkinkah kita sebagai orang tua memukul anak kita adalah bentuk kebencian kita kepada anak kita? Mungkinkah cubitan kita kepada putra-putri kita, marah kita kepada mereka, bentuk kebencian kita kepada mereka? Tidak mungkin. Bahkan anak kita itu, Pak, kita pesantrenkan itu, coba. Mungkin dalam pikiran dia, kenapa aku dipesantrenkan? Pesantren aku capek, dibebani ini, bebani itu. Dan dia tidak tahu bahwa kita sebenarnya dalam hati kita ingin dia itu tidak ingin senantiasa bersama kita di rumah, tapi kita tega mensantrenkan dia. Kita lebih rindu kepada dia, melebihi rindunya mereka kepada kita, tapi kita tega mensantrenkan dia. Kenapa, Pak? Itu wujud dari kasih sayang. Maka kalau Allah Maha Pengasih dan Penyayang, tidak ada yang datang dari yang penyayang kecuali kasih sayang. Jika Allah adalah Maha Baik, tidak ada yang datang dari Allah kecuali kebaikan, Pak. Kalau kita bilang Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, kalau duit lagi banyak, itu mah nggak usah pakai iman, nggak usah pakai iman yang begitu. Kalau kita mengatakan Allah itu Maha Baik, kalau kita lagi sehat, itu nggak perlu iman, itu nggak perlu diutus Rasul kalau begitu mah. Tapi kalau kita bisa meyakini Allah Maha Penyayang, bahkan di dalam musibah yang menimpa saya, ini kasih sayang yang sesungguhnya, yang boleh jadi saya belum bisa melihatnya, tapi ini murni kasih sayang Allah. Itu membutuhkan Rasul, itu membutuhkan iman. Setuju ya? Nah, itu nasihat yang kedua. Nasihat yang kedua ini pernah saya sampaikan di kajian pertama saya. Saya tidak akan perpanjang. Silakan rujuk ke kajian kita yang pertama di YouTube kita ya. Ada YouTube kita. Kita masuk ke nasihat yang ketiga.
Nasihat yang ketiga berbunyi, an na'lama anna hadhil musibah dawa'un nafi'un saqahu Allah ila hadzal 'abd. Wah, ini menarik sekali nih dan cocok sekali saya sampaikan di Masjid Asy-Syifa ini. Betul ya? Asy-Syifa artinya apa, Pak? Kesembuhan, bukan obat, kesembuhan. Semoga yang hadir di majelis di Masjid Syifa ini semuanya sembuh semua. Sembuh dari penyakit fisik, amin. Amin tuh. Sembuh dari penyakit hati, amin. Dan bunyi yang ketiga ini luar biasa kaitannya dengan Asy-Syifa. Hendaklah engkau mengetahui bahwa musibah itu adalah obat. Wah, ini luar biasa. Kalimatnya luar biasa ini. Hendaklah engkau mengetahui bahwa musibah itu obat yang sangat bermanfaat yang diformulasi oleh Allah. Bukan obat dokter. Ini obat dari yang menciptakan dokter. Kalau obatnya dari dokter, mungkin sembuh, mungkin tidak. Makanya dokter bilang apa? Kalau nggak sembuh, datang lagi. Kenapa? Mungkin ditambah dosis, mungkin dilihat apa yang dirasakan setelah minum obat itu, lalu menyimpulkan mungkin obatnya perlu diganti atau perlu ditambah dosis. Betul nggak? Itu obat dokter. Tapi musibah itu obat yang diformulasi oleh Allah. Kira-kira kalau obat itu formulasinya dari Allah, pasti sembuh atau mungkin sembuh? Halo? Pasti sembuh atau mungkin sembuh? Pasti sembuh. Emang obat buat apaan, Ustaz? Musibah itu. Wah, ini. Emang obat yang bernama musibah itu buat ngobatin apa, Ustaz? Buat ngobatin kelalaian kita di dunia ini, lalai dari mengingat Allah. Mengobati kesombongan yang ada di dalam hati kita ini. Betul atau tidak? Orang-orang yang tadinya sombong tuh kasih musibah, man. Sekarang mana dia bisa sombong-sombong? Hilang langsung sombongnya. Langsung diikat sama KPK begini. Mau sombong gimana? Langsung diadili. Gimana mau sombong? Sudah selesai sombongnya sudah. Musibah itu mengobati kesombongan kita. Musibah itu mengobati kecintaan kita kepada dunia. Musibah itu mengobati kelalaian kita dari mengingat Allah. Banyak musibah, Pak, banyak penyakit dalam hati kita ini yang dokter-dokter nggak bisa nyembuhin, Pak. Bahkan mungkin saja sebagian dari diri kita di sini yang hadir di sini, mungkin perkenalannya dengan masjid adalah disebabkan oleh musibah di masa lalu. Mungkin dia dulu nggak kenal masjid tuh. Mungkin sebagian kita ada yang nggak kenal ngaji. Saya pernah satu acara dengan Peggy Melati Sukma itu di masjid namanya Masjid Al-Aqsa Permata Bintaro, ada di YouTube. Silakan cek di situ. Ternyata yang membuat beliau itu saat ini kemudian menutup auratnya, berdakwah, sebutlah berhijrah lah kalau bahasa orang zaman now ini. Dia ceritakan sendiri, itu musibah. Gara-gara musibah keluarga brokan. Dia cerita, ini enggak ghibah kan kalau dia sendiri udah menceritakan kan. Kalau percaya nanti cek di YouTube ya. Peggy Melati Sukma, Masjid Al-Aqsa Permata Bintaro. Silakan dicek di YouTube. Dia cerita sendiri kehidupannya. Perusahaannya semuanya bangkrut. Baru setelah itu dia kemudian kembali kepada Allah. Nah, kira-kira menurut dia saat ini berarti musibah itu musibah atau karunia?
Dipublish loh Pak, di depan umum itu dia ceritakan itu. Berarti, dan dia cerita dulu Bu, nggak pernah saya menyentuh Quran saat saya lagi tenar. Tuh lo yang dulu pusing kan gitu kan. Saat saya lagi tenar, film layar lebar, saya jadi host yang paling hebat. Semuanya, perusahaan saya tumbuh semua. Waktu itu saya nggak pernah yang namanya menyentuh Quran tuh nggak pernah sekian tahun itu. Bayangkan Pak. Baru kemudian datang musibah. Ternyata mengobati penyakit yang seluruh dokter di dunia ini yang tidak mungkin mengobatinya. Yaitu apa? Lalai dari akhirat, lalai dari Sang Penciptanya. Halo, kalau saya tanya halo jawabannya hai, supaya saya tahu masih hidup apa belum, apa sudah nggak hidup lagi nih. Hai, halo, alhamdulillah. Jadi musibah itu adalah obat yang sangat bermanfaat, yang diceracik oleh Allah, yang maha mengetahui, yang maha menyayangi. Maka karena obat ini diformulasi oleh Allah, makanya takaran musibah buat kita itu beda-beda, supaya sesuai dosis. Bener nggak? Buat si bulan dosis segini aja udah nyembuh. Oh, bener nggak? Makanya musibah sama buat si bulan segini aja dosisnya. Kalau si bulan itu musibahnya kayaknya agak perlu dosisnya agak besar. Kenapa? Kalau kecil-kecil aja dia nggak akan sembuh. Makanya dosisnya pun musibahnya besar. Maka musibah kita itu nggak sama, karena memang penyakit kita pun nggak sama. Tapi karena yang memformulasi adalah Allah, pasti sembuh. Syaratnya apa? Mau ya obat itu kalau udah dikasih ya diminum. Maksudnya apa Ustaz? Musibah itu diminum maksudnya apa? Minumlah obat yang bernama musibah itu dengan senang hati. Jangan dilepein tuh obat dengan ketidaksabaran dan kemarahan. Akhirnya apa? Obat yang bernama musibah tadi ya akhirnya habis dimuntahin dengan ketidaksabaran dan kemarahan. Ya udah, nggak ada manfaatnya. Ya nyambung ya. Ya Allah, saya merasakan dalam hidup ini betapa musibah-musibah dulu yang Allah berikan kepada saya sampai hari ini masih bermanfaat buat saya. Manfaatnya itu masih berasa sampai sekarang ini. Jadi kalau mau lalai ingat lagi musibah yang dulu. Kalau saya mau bermaksiat ingat lagi itu musibah. Wah, luar biasa. Nah, mungkin gak Allah menciptakan sesuatu yang gak ada gunanya? Jawab dengan keras. Mungkin gak Allah menciptakan sesuatu yang gak ada gunanya? Jawab dengan keras. Kalau begitu musibah itu ada manfaatnya gak? Ada manfaatnya. Yang kedua, mungkin gak Allah memberi sesuatu yang tidak kita butuhkan? Mungkin gak? Hah? Mungkin gak Allah memberi kita sesuatu yang gak kita butuhkan? Mungkin gak? Kalau Tuhan itu memberi sesuatu yang sia-sia, bukan Tuhan namanya. Tuhan kok melakukan yang sia-sia. Berarti kalau musibah itu tidak ada gunanya buat kita, berarti Allah memberikan sesuatu yang sia-sia, bukan Tuhan. Maka musibah itu kalau terjadi, kalau sudah terjadi, itu pasti bermanfaat. Yang kedua pasti kita butuhkan. Kalau sudah terjadi loh, ini bukan anjuran untuk meminta musibah. Ya Allah berikan kepadaku musibah, sombong kan? Jangan. Justru doanya apa? Berlindung dari musibah. Bener nggak? Allahumma inni a'udzubika, coba lihat, minal hammi, minal hazan, ya kan? Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri, ya kan? Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada. Itu berlindung semua kita, bukan nantang musibah.
Tapi ketika musibah itu terjadi, kita tidak lagi melihat itu musibah. Maka Nabi bersabda dalam hadis yang lain, mayusibul muslimu, mayusibul muslima min hammin wala ghammin wala wasabin wala nasabin hatta syauka yushakuha illa kaffarallahu biha min khotoya. Wah, ini luar biasa. Sebelum terjadi kita berlindung, ya Allah lindungi dari ini, lindungi dari musibah ini, lindungi. Sebelum terjadi itu kita lindungi. Pas sudah terjadi, Nabi bersabda apa? Tidaklah menimpa seorang muslim itu sedih, ya, khawatir, penyakit, capek, lelah, sampai terinjak duri, kecuali itu mengampuni dosa-dosa. Coba kita tidak lagi melihat musibah itu sesudah terjadi itu dengan musibah, tetapi dia adalah pengampunan dosa. Lihat bagaimana perspektif kita dirubah. Sebelum terjadi, lindungilah dari penyakit, gitu. Lindungilah dari miskin, gitu. Sebelum terjadi. Tapi sesudah terjadi, ya Allah, saya diampuni dosa saya. Saya sedang diobati oleh Allah. Saya sedang disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hebat ya agama ini ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nasihat yang nomor 2, musibah itu, penderitaan itu sesuatu yang sangat bermanfaat. Nah, kalau itu bermanfaat buat kita, kalau itu kita butuhkan, lalu diberi apa yang bermanfaat buat kita, mestinya kita mengeluh atau berterima kasih, Pak. Bapak butuh duit nih, terus dikasih, bilangnya apa, Pak? Makasih. Ya kan? Betul nih. Butuh laptop, dikasih laptop, bilangnya apa? Makasih. Nah, kita dalam hidup ini terkadang membutuhkan musibah nggak? Halo? Butuh musibah nggak? Rumah sakit ini nggak akan ada loh, Pak, kalau nggak ada penyakit, Pak. Betul atau tidak? Profesi dokter itu yang sekolahnya luar biasa biayanya itu nggak akan ada kalau nggak ada penyakit. Betul atau tidak? Gedung-gedung sebelah ini nggak akan ada. Jangan-jangan Masjid Asy-Syifa ini nggak ada, Pak, kalau nggak ada penyakit. Berarti nggak ada Ustadz Jumaruddin juga yang ceramah di sini. Nggak ada antum yang ngimamin. Subhanallah. Artinya penyakit itu yang nggak boleh kita minta, ya. Minta penyakit, nantang musibah itu nggak ada. Nabi berdoa, ya Allah timpakan musibah kepadaku, nggak ada doanya begitu. Nabi berlindung dari penyakit, berlindung dari musibah, itu yang benar. Tapi ketika sudah datang, berarti itu kita membutuhkannya. Ketika itu sudah terjadi, kita mendapatkan manfaat dari itu semua, Pak. Nah, kalau kita mendapatkan manfaat, kalau kita berarti diberi, bahwa itu menunjukkan kita butuh dan kita diberi, berarti kita ngucapin apa kepada yang telah memberikan kebutuhan kita? Ngucapin apa kepada dia? Terima kasih sudah. Makanya kenapa Nabi itu menarik sekali ketika mendapatkan yang beliau harapkan, beliau mengatakan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimus shalihat. Nabi bilang alhamdulillah. Tapi ternyata ketika tidak mendapatkan yang beliau harapkan, Nabi juga bilang apa? Alhamdulillah ala kulli halin. Ini menarik. Alhamdulillah untuk setiap keadaan, pasti ini ada nikmatnya, ini pasti ada berkahnya, pasti ada manfaatnya, pasti ini berguna buat saya. Nabi ingin mengatakan begitu. Dan itu tidak mungkin, Pak, kalau kita tidak memiliki perspektif yang baru saja saya jelaskan. Udah berapa tuh nasihatnya? Udah berapa? Saya tahu ada catatannya, Pak, cuma saya pengen tahu ini nyambung apa kagak. Satu lagi ya? Satu lagi boleh nggak? Nasihat yang keempat. Berarti yang keempat. Ini ada 30 nasihat panitia. Nah, kalau mau terus undang lagi berarti. Modus.
Yang keempat, ada 30 nasihat di buku saya ini. Yang keempat adalah an na'lama annal musibata wal baliyata ma ja'at lituhlikana wa taqtulana wa innama litamtahina sabrana fa in thabata al-'abd ijtabahu rabbuhu wa in inqalaba ala wajhihi ya turida. Sesungguhnya ketahuilah bahwa musibah itu tidaklah datang untuk menghancurkan kita dan membunuh kita. Musibah itu tidak datang untuk mencelakakan kita, tetapi musibah itu untuk menguji kesabaran kita. Kesabaran kita menjadi sebuah teori. Kalau tidak ada, jadi manusia itu kan ada yang jujur, ada yang sabar, ada yang bersyukur. Nah, mana mungkin kita tahu kita ini jenis yang mana, sabar atau nggak sabar, kecuali musibah. Emas asli, emas palsu, mana tahu kita kalau nggak diuji, bener nggak? Gimana nguji emasnya? Ini kayu bakar apa emas? Dibakarlah. Oh, ternyata emasnya makin nampak, maka dia emas. Maka kalau kita ingin ya tahu kita ini terbuat dari apa, maka perlu ujian. Semua orang di dalam nikmat relatif sama, tetapi ketika mendapatkan musibah maka terlihatlah perbedaannya. Itu dia. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila telah terseleksi orang ini sabar, apa yang akan didapat? Wa basyiris sabirin. Kabar gembira akan diberikan. Allah akan milih. Nah, jadi sebenarnya kita ini seperti sedang direncanakan oleh Allah untuk menerima hadiah. Nah, menerima hadiah ini ada uji kepantasan dan kelayakan. Maka ada ujian yang bernama musibah. Sudah disiapin hadiahnya. Nggak lulus, nggak sabar, nggak jadi kasih hadiah. Sama, kita semua punya rencana buat anak-anak kita. Anak saya ini kalau dia begini nanti tak kasih hadiah ini. Dia nggak tahu tuh kalau kita sudah siapin hadiah. Nggak lulus dia, nggak sesuai dia dengan harapan kita, nggak jadi. Jadi udah banyak hadiah yang udah disiapin oleh Allah buat kita ini, tapi karena kita sering nggak lulus di dalam ujian, disimpan lagi tuh hadiah itu. Nah, karena tadi ya nggak mungkin ujian dari Allah itu ingin mencelakakan. Sama ujian sekolah buat anak-anak itu bukan untuk mencelakakan anak-anak itu. Kesulitan di pesantren anak-anak kita itu kesulitan yang menghebatkan mereka. Saya ulang lagi, kesulitan. Makanya saya kalau anak saya ngeluh di pesantren, saya dengerin dulu keluhannya apa. Keluhannya terlalu padat gitu, terlalu padat, terus kita targetnya terlalu banyak, harus begini, harus begitu. Nah, saya cepet dengerin aja. Oh gitu ya, saya dengerin aja. Dalam hati saya, alhamdulillah, gitu ya, betul nggak? Berarti kalau dia di targetnya besar, terus padat waktu, wah, biarin dia ngeluh, tapi ini keluhan dia ini yang akan menghebatkannya. Saya cuma mendengarkan saja, iya, aduh, sabar ya nak, gitu. Saya ketawa aja begitu. Kenapa? Karena dia mengeluhkan sesuatu yang akan menghebatkannya. Dan musibah itu sebenarnya untuk meningkatkan kapasitas kita, kapasitas kesabaran kita, kapasitas keridhaan kita hanya akan meningkat dengan musibah itu. Sekali lagi, jangan minta musibah. Ini bukan bicara minta musibah. Ini adalah musibahnya udah terjadi, gimana ngadepinnya? Gitu, ini konteksnya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa sampaikan. Berapa? 4 nasihat ya.
Insyaallah jika Allah mengizinkan kita sambung dengan nasihat-nasihat berikutnya pada episode yang berikutnya. Silakan kalau ada yang mau mengomentari, mau bertanya, mau menambahkan, mau diskusi, silakan. Hening itu udah paham semua nih berarti. Alhamdulillah. Semoga Allah memberkahi jamaah semua yang hadir. Kita tutup dengan istighfar. Astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.